semua yang nonton, aku Bonar Manalu, aku salah satu talent di Comika Manajemen dan hari ini di acara cerita masa kecilku aku dipercaya untuk menjadi host acaranya begitu. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, terima kasih sudah berpartisipasi di acara hari ini teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Jawabannya paling di materi karena kan selain nanti host, aku juga disuruh untuk stand up. Jadi paling persiapannya tuh di materi sama di mental lah. Karena nge-host di depan senior-senior ada Bang Panji lagi malah ada Bang Awe, Bang Remin. Jadi lebih ke mentalnya gitu. Jadi perasaannya gimana nih? Deg-degan parah ini saya sebenarnya, deg-degan parah. Kuning kemarin di 26 April kami berulang tahun ke-16. Ya. Didirikan di tahun 2006. Oke. Sama Tunggu, 2006. Iya, 2006. Pas nggak 14 tahun itu? 16. Oh 16, oh ya. 16 tahun. Oke. Di Rumah Sakit Kanker Darmais oleh Bang Panji sama Pak Steny juga, Steny Agustaf. Oke. Sekarang mendampingi 47 anak pejuang kanker di 4 daerah. 47 anak pejuang kanker di 4 daerah. Iya. Di Jakarta, Yogyakarta, Medan, dan juga Bali. Oke. Mungkin sambil dijelasin juga Bang kelebihan ataupun value yang lebih lagi sambil kita buka. Untuk beatnya, harga awalnya gitar ini akan dilelang seharga dengan 6 juta rupiah Bang. Tapi aku berharap mudah-mudahan sepatu ini bisa bermanfaat buat teman-teman adik-adik kita di Pita Kuning. Itu aja sih. Terima kasih Bang Rai. Berarti judulnya itu hierarki animalisme Minangkabau. Mengambil rajin karena bangun pagi. Hai, saya Angga Diandri, saya co-CEO Comika. Jadi emang di awal tuh idenya adalah saya pengen potong rambut deh, saya bilang gitu kan. Saya kan teringat sama The Shape for Hope, salah satu aktivasi dari Pita Kuning sebelumnya. Tapi balik lagi kemarin ide dan sebelumnya kita juga pernah ngejalanin lelang. Udahlah, yuk kita lelang, silakan apa yang mau dilelang gitu. Dan dari situ saya mencoba untuk kayak udah saya mau rambut saya aja yang saya lelang. Ya, jadi silakan siapa yang mau bayarin rambutnya, nanti gua akan gundulin rambut gua. kamu jangan. Iya. Orang ya? Iya. Oke, jaket ini pernah dipakai Gubernur Hindia Belanda. Ke pesta-pesta party atau acara-acara event, pokoknya banyak lah ini kegunaannya. Saya tur keluar kota bareng Popon Kerok sama Ritrata ke Sumatera, Sulawesi. Ini bersejarah sekali. Apa tuh sejarahnya? Gara-gara ini saya bisa nyari duit dari tangan kanan saya. Gini doang nih, gini doang nih. 3.250.000. Bang Restu. Oke, masih budget ya kan? Sejujurnya sih kalau lelang nggak ada persiapan apa-apa lah ya. Ya maksudnya nyiapin barang aja kira-kira apa yang menurut gue masih lumayan layak ya, masih layak dan juga punya cerita sedikit lah gitu. Walaupun mungkin bukan dari sosok siapa ya, dari cuman seorang gue gitu, tapi paling nggak punya ada nilai historisnya lah di karir gue dalam stand up. Nah kalau stand up sendiri ya sebenarnya lebih ngumpulin cerita yang beneran emang dari waktu gue kecil sih, kayak waktu kecil biasanya ngapain, apa yang gue alami kayak gitu-gitu sih. Jadi seperti judulnya, gue sebenarnya lebih pengen cerita lah gitu, dan ya mudah-mudahan lucu dan menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue David Rubianto, senang banget udah bisa ikutan acara Pita Kuning, dan gue juga tadi udah ngelelang barang bersejarah gue. Di barang yang gue lelang tadi adalah sebuah jaket motor ya, karena kan dulu gue tuh image-nya adalah seorang tukang ojek ya. Bahkan image itu yang berhasil mengangkat gue untuk jadi juara stand up comedy Indonesia Suci Kompas TV season 4. Jadi image gue tebal banget tuh ke David tukang ojek yang anak motor banget. Dan jaket itu gue pernah pakai di tour stand up komedi pertama gue bareng Abdur Arsad dan Zawi Nur Ikram, tour Rule of Three keliling Indonesia. Jaket itu gue pakai ke Cianjur. Jadi si Zawin sama Abdur naik mobil, gue touring naik motor waktu itu pakai jaket itu. Gue lelang aja udah lucu, nggak stand up apa ya? Oke, cepat Bang Restu, selamat. Terima kasih. Jatuh banting aman.
tapi gue tawar 2,5. Serius ya, true story. Halo, saya Zara Angkuti, saya baru aja stand up di acara Pita Kuning. Persiapan sih tadi sebenarnya sayang gue nggak tahu ya, maksudnya sistem lelangnya gue belum terlalu ngebaca. Kalau misalkan tahu sebenarnya gue juga pengen juga lelang barang gitu kan di sini kan, sebenarnya menarik juga gitu. Sisanya ya materi stand up loh tentang masa kecil. Prosesnya sejujurnya kalau untuk yang hari ini agak diburu-buru waktu karena gua itu bukan tipikal orang yang bisa nulis dipaksa nulis. Jadi ini tuh kayak mikir, udah nulis, udah mikir tapi bawain nggak ya. Malah apa yang sudah disiapin akhirnya banyak kan nggak keluar. Yang keluar tuh yang tiba-tiba dapat hari ini. Jadi gue tuh kayak yang tiba-tiba kayaknya yang kemarin gue siapin gak usah gue bawain deh. Gue bawain yang baru dapat aja gitu. Karena gue nggak bisa diburu-buru gitu. Kalau sedapatnya itu ya udah yang lagi kepikiran gue bawain. Tapi biasanya gue siapin. Emang kemarin lagi malas aja sih. Kenapa gue karena temanya masa kecil, tapi aku akan membacakan puisi tentang masa kecil. Proses bikin materinya lumayan panjang, 2 mingguan mikirin materi tentang masa kecil tapi nggak nemu-nemu. Akhirnya tadi bawain materi apa yang dilihat di panggung aja. Ngomentarin komika-komika lain ngomongin apa, terus kayaknya kepikiran juga nih gitu. Cuma paling ngandelin materi closing aja yang memang udah dipunya dari dulu yang masih ada hubungannya sama masa kecil gitu. Doang nih, oke ini mau gue lepas karena sekarang Hermannya kan udah ada edisi terbaru. Ya. Ini. Ada boneka. Jadi sebenarnya saya ini lagi ngosongin rumah. Ada banyak sekali barang yang sebenarnya dilenet. Kalau misalkan teman-teman Pita Kuning cek rekening pasti bingung ada banyak transferan karena kemarin-kemarin saya lelang barang hasilnya juga untuk Pita Kuning di luar acara ini. Ada sepatu, ada baju bola, baju basket segala macam disumbangin. Nah, ada satu barang bentuknya gede banget pengen saya keluarin dari rumah karena saya mau pindah ke New York kan. Tapi barangnya itu punya nilai historis untuk saya. Ketika ada acara Comika Help cerita masa kecilku ini, saya pikir oh ini kesempatannya aja. Boneka itu boneka yang saya beli di New York. Terus udah gitu waktu saya kena COVID, waktu saya lagi sedih-sedihnya, saya mainin untuk bikin konten Saya Merasa Herman. Saya Merasa Herman yang meledak. Akhirnya saya bikin boneka baru karena itu boneka sebenarnya nggak boleh dipakai untuk komersil dan memang mesti dipakai untuk Instagram. Udah ada boneka barunya, boneka baru itu menjadi Herman yang sekarang. Nah yang lama tuh ngejogrok doang di rumah. Saya pikir sayang, saya lelang aja dan cariin rumah baru untuk dia dan akhirnya tadi laku berapa sih? 2.600.3.750 gitu. Seru banget sih acaranya, pengisi acaranya juga keren-keren, menghibur banget, terhibur banget. Terus tujuan dari acara ini juga buat teman adik-adik di Pita Kuning, semoga bisa membantu adik-adik semua di sana. Kebetulan tadi ikut lelang untuk yang bonekanya Bang Panji dan dapat rebutan juga sih, maksudnya seru lah. Tadi barangnya keren-keren sih yang dilelang Mbak. Jadi ada yang lukisan tadi naksir banget sebenarnya, tapi sayangnya over budget. Jadi kena ada teman tadi yang di situ satunya 1,2 tadi kalau nggak salah. Seru-seru, yang dilelang juga seru-seru. Tadi gitar Sandi Sandoro juga menarik tapi mahal banget tapi ya. Orang miskin ya jadi nggak bisa beli. Terus acaranya juga seru banget asli karena udah lama banget nggak nonton stand up offline, udah 2,5 tahun ya, dan pecah banget. Bang Awe gokil loh Bang. Nutup dengan sangat luar biasa tadi sampai kaku mulut. Bang David juga gokil banget sampai gue naksir nonton Ayah Ikhlas volume 2 nanti ya. Dari barang salah satu komika favorit juga, sang seniman Betawi ya Bang David Nurbianto, dia ngelelang jaket legendaris, jaket motor kalau nggak salah ya, karena ada protektor juga di jaketnya.
terus isi hari-harinya dengan kebahagiaan ya, dengan segala sesuatu yang menyenangkan. Dan buat kakak-kakak di Pita Kuning sih itu salut sih, selalu salut dari dulu ya, bener-bener apa ya, mengorbankan segalanya lah gitu untuk bikin acara kayak gini dan segala macam. Makanya untuk kalau diajak itu gue sangat senang sekali dan selalu berusaha untuk bisa ikutan gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat, mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman lainnya terus berkontribusi di Yayasan Pita Kuning gitu. Semoga bisa sembuh dan harapannya adalah kalau kalian ada yang punya cita-cita untuk melihat Indonesia lebih luas, nanti hubungi saya, kita motoran keliling Indonesia. Adik-adik tetap semangat ya, karena bersyukur banget juga bisa ada yayasan seperti Pita Kuning yang bantu kalian. Mungkin kalau untuk adik-adik pejuang kanker ya teruslah berjuang ya. Apa yang kami lakukan ini dapat berdampak dan semoga anak-anak Pita Kuning terus berjuang, jangan pernah patah semangat. Untuk adik-adik pejuang ya tetap berjuang, perjuangkan mimpi kalian, nggak ada yang mustahil ya kan Bang Raka ya, nggak ada yang mustahil, perjuangkan saja. Soalnya kemarin aku sempat nyebutnya penderita kanker. Nah kemarin udah sharing dengan Bang Raka, ketua Pita Kuning, lebih enak disebut pejuang kanker. Jadi berjuang karena masih ada kemungkinan untuk bisa survive. Gitu aja sih paling. Terima kasih untuk Comika, Stand Up Indo dan semua partisipan yang sudah berkolaborasi di acara Cerita Masa Kecilku Stand Up Comedy Show Charity. Semoga ini bisa jadi sebuah kolaborasi yang panjang. Ini bukan hanya cuma ya acara ini doang, dan juga ini bisa jadi penyemangat buat anak-anak Pita Kuning dimanapun dia berada. Terima kasih. Sekian saja dari acara kita malam hari ini teman-teman. Saya Bonar Mohanalu mewakili semua talent, semua wakil kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, hati-hati di jalan. Sampai bertemu di event berikutnya. Viva la Comdo.